warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Melia dengan NIM 248 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan terkait nutraceutical. Menurut Stephen Leavitt 1980, nutraceutical adalah makanan atau bagian dari makanan yang memberikan manfaat medis atau kesehatan, termasuk pencegahan atau pengobatan penyakit. Seiring bertambahnya kemajuan pengetahuan dan teknologi, komposisi makanan telah dibuktikan secara ilmiah dapat menyebabkan penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup seperti obesitas, diabetes, kanker. Namun di sisi lain, makanan juga diyakini memiliki potensi untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit, tergantung pada kandungan bioaktif di dalamnya. Nutraceutical di era post-genomic. Nutraceutical adalah istilah yang merujuk pada produk berbasis makanan yang memiliki efek terapeutik atau mencegah penyakit di era post-genomic. Nutraceutical dipelajari tidak hanya berdasarkan kandungannya, tetapi juga bagaimana zat-zat dalam makanan mempengaruhi ekspresi gen dan jalur metabolik dalam tubuh manusia. Faktor yang mempengaruhi, terdapat 3 faktor yang akan mempengaruhi kerja nutraceutical dalam tubuh. Pertama itu variabilitas dosis yang dikonsumsi dalam makanan akibat faktor-faktor jenis kelamin, usia, lingkungan, dan lain-lainnya. 2. Kompleksitas kimia dalam makanan yang dapat menyebabkan interaksi yang kompleks antara senyawa-senyawa bioaktif, kemungkinan terjadinya sinergis, antagonisme mutual, dan berbagai interaksi lainnya antara komponen utama makanan. Ketiga, pengaruh zat kimia. Peran nutraceutical dalam interaksi reseptor ligan. Pertama, makanan mengandung banyak zat bioaktif yang dapat berfungsi sebagai ligan yang berkaitan dengan reseptor di dalamnya dan menyebabkan perubahan dalam fungsi seluler, contohnya seperti asam eicosapentaenoate atau EPA yang terkandung dalamnya ikan dapat menjadi ligan yang akan mengaktifasi proliferasi peroksisom dalam sel. Peroksisom adalah organel sel yang memiliki peran penting dalam mengurai lemak atau asam lemak dan detoksifikasi. Mengaktifkan proliferasi peroksisom artinya adalah meningkatkan kemampuan sel untuk memecah lemak dan mengurangi kadar bahan berbahaya dalam tubuh. Kedua, ada deflavin yang terkandung dalam teh adalah inhibitor untuk anti-apoptosis BCL2. 3. Ada kurkumin dan asam ursolat menjadikan jalur apoptosis intrinsik dalam sel-sel tumor sebagai sasaran. Fitokimia merupakan bahan kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan, sayuran. Fitokimia memiliki khasiat antioksidan cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor, yaitu gugus karbon dengan ikatan rangkap dan tunggal yang bergantian. Ini memungkinkan senyawa menyerap cahaya dan memberi warna khas pada tanaman. Dan sayuran berwarna gelap mengandung paling banyak klorofil. Klorofil merupakan senyawa antioksidan. Karotenoid adalah pigmen alami yang memberi warna cerah pada berbagai sayuran dan buah, seperti kuning pada jagung hingga kemerahan pada wortel. Dalam makanan terdapat sekitar 50 jenis karotenoid, namun hanya sekitar setengahnya yang dapat diserap oleh tubuh dan masuk dalam aliran darah. Di antara semua jenis karotenoid, hanya beberapa seperti beta-karoten yang dapat diubah menjadi vitamin A yang penting untuk kesehatan mata. Senyawa fitokimia golongan karotenoid yang tidak mengandung oksigen. Selain itu, senyawa karotenoid B-karotin dan A-karotin yang banyak ditemukan dalam buah dan sayuran berwarna cerah. Keduanya berperan sebagai prekursor vitamin A, yaitu zat yang dapat diubah tubuh menjadi vitamin A. Kedua, itu lycopene adalah senyawa fitokimia yang disintetis oleh tanaman dan mikroorganisme, namun tidak dapat diproduksi oleh manusia, sehingga harus diproduksi dari konsumsi buah-buahan. Golongan karotenoid yang mengandung oksigen. Pertama itu ada lutein, adalah suatu kantofil dari 1 dari 600 karotenoid yang ada di dalam sayuran berdaun hijau seperti bayam, kangkung, dan sebagainya. Antioksidan dan berperan sebagai nutrisi mata. Kedua, ada zeaxanthin, merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di dalam berperan dalam melawan radikal stres oksidatif. Ketiga, ada astaxanthin. Astaxanthin tidak diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh manusia. Digunakan untuk membantu mengatasi penyakit degenerasi manula, nyeri otot, rheumatoid, artritis, keriput, dan kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari. Terapi dengan antioksidan. Jenis-jenis produk bahan alam yang digunakan sebagai nutraceutical itu ada produk bahan alam yang distandarisasi dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui. Standarisasi berdasarkan kemampuan kandungan fitokimia dengan metode analitik untuk mendukungnya. Produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui namun belum ada standarisasi. Selanjutnya adalah kerusakan bahan pangan. Bahan pangan atau makanan dibiarkan dalam udara terbuka atau suhu kamar akan mengalami kerusakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan atau makanan adalah jenis bahan pangan atau makanan, kondisi lingkungan, dan lain-lainnya. Rusak adalah penyimpanan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal atau pasca indera atau parameter lain yang bisa digunakan.
Kerusakan bahan pangan. Tanda-tanda kerusakan itu ada tekstur dari keras menjadi lunak, contohnya kentang, wortel, ubi jalar. Tekstur dari lunak menjadi keras, contohnya tepung. Tekstur dari kental menjadi encer, contohnya telur, produk-produk jeli. Rasa penyimpang, contohnya sirup menjadi asam, minyak goreng menjadi tengik. Aroma penyimpang, contoh telur, ikan, daging menjadi busuk. Penampakan secara visual menyimpang, contoh balendir. Adanya jamur pada roti. Penyebab, bahan-bahan pangan atau makanan dapat mengalami kerusakan karena pertumbuhan aktivitas mikroba, aktivitas enzim yang terdapat dalam bahan pangan, aktivitas serangga, parasit, dan binatang pengerat, kandungan air dalam pangan, suhu udara, sinar, waktu penyimpanan. Pencegahan kerusakan bahan pangan dengan cara menyimpan dalam gudang dengan cara pengawetan menggunakan suhu tinggi. Contohnya blanching adalah proses perebusan bahan makanan, terutama sayuran atau buah, dalam air panas atau uap selama waktu singkat, kemudian didinginkan dalam es. Tujuan dari blanching antara lain adalah menghentikan aktivitas enzim, melunakkan bahan pangan, mempertahankan warna alami. Selanjutnya dengan pengawetan kimia. Pengawetan secara fisik seperti pengeringan. Rentang pengeringan untuk makanan kering itu 0,2, makanan semi basah yaitu 0,6 sampai 0,9.